Shalom bagi kita semuanya. Ibadah Pentakosta 2 HKBP Resort Salembaran, Senin 1 Juni 2020. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan, bernyanyi buku Ende nomor 102 ayat 1-7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu
karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua, peringatan turunnya Roh Kudus, tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 2. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu, karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjagai kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya,
akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi, rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkan kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkau adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketenteraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan tergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 2.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 109 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats khotbah kita pada hari ini, pada perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua, tertulis di 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua ini, firman Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kuasa Roh. Karena Roh Allah itu adalah Roh yang hidup, dan sebagai Roh yang hidup tentu memiliki kuasa ataupun kekuatan. Dan Roh itu adalah Allah sendiri. Jadi Roh itu memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Roh itu memiliki kuasa yang sama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, melalui firman Tuhan ini, kita dipanggil untuk hidup di dalam kuasa Roh Allah. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, Dia memberikan amanat bagi murid-muridnya, dan tentu bagi kita orang yang percaya pada saat ini, untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tetapi dengan jelas Yesus Kristus juga berpesan kepada murid-muridnya, mereka memberitakan Injil itu setelah menerima pencurahan Roh Kudus. Sebelum mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka belum boleh untuk berangkat memberitakan Injil itu kepada seluruh makhluk. Dan ketika turunnya Roh Kudus, jika kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2, dan Roh Tuhan itu menguasai hidup murid-muridnya. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika mereka memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, mereka sungguh-sungguh telah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa Yesus Kristus memesankan kepada murid-muridnya supaya mereka menunggu pencurahan Roh Kudus, barulah mereka berangkat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, adalah agar murid-murid itu tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Murid-murid itu tidak mengandalkan kekuatan pikiran,
ketika mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi supaya mereka mengandalkan kekuatan Roh Kudus di dalam hidup mereka secara khusus pada pemberitaan Injil. Dan melalui turunnya Roh Kudus kepada murid-murid itu, mereka memiliki wibawa ataupun otoritas Allah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 2, karena Roh Kudus yang telah bekerja di dalam diri murid-murid Yesus Kristus itu, Injil keselamatan yang mereka beritakan dapat diterima dan dipahami oleh banyak orang. Dan buah dari pemberitaan Injil itu adalah banyak orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus Kristus memberikan diri mereka untuk dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi hidup di dalam kuasa Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan di dalam hidup kita, apakah itu berhasil atau gagal. Dan kita bisa lihat di dalam nats khotbah ini, itu jugalah yang menjadi pedoman bagi Paulus ketika dia memberitakan Injil di Korintus. Dan kita tahu bahwa Pauluslah yang mendirikan jemaat Korintus. Dia di sana melayani 1,5 tahun. Dan kita tahu bahwa di Korintus banyak orang-orang yang terpelajar, yang mendalami filsafat. Dan mereka sangat mengharapkan bahwa Paulus memberitakan Injil itu harus berpedoman kepada hikmat dunia. Namun sangat jelas dikatakan oleh Paulus di dalam nats khotbah ini, dia dalam memberitakan Injil itu tidak berpedoman pada hikmat dunia, tetapi dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bukan berarti bagi Paulus bahwa hikmat dunia itu tidak perlu untuk dipelajari, tetapi bagi Paulus itu adalah hal yang sia-sia jika hikmat dunia itu benar-benar menjadi hal yang paling diandalkan di dalam hidup ini. Ketika hikmat dunia ini pun dipelajari, bagi Paulus itu tidak boleh menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Tetapi tetaplah Roh Kudus itu yang harus diandalkan di dalam kehidupan kita. Jadi Paulus, dia tetap setia dalam pemberitaan Injil di Korintus dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan tentu banyak di antara orang-orang Korintus yang tidak begitu tertarik dengan khotbah-khotbah Paulus karena tidak berpedoman dengan kaidah-kaidah hikmat dunia ini. Tetapi bagi Paulus, fokus dia memberitakan Injil bukanlah pendengarnya, tetapi yang menjadi fokus Paulus dalam memberitakan Injil itu adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagi Paulus ketika dia berkhotbah, dia bukan berusaha untuk menyenangkan hati dan pendengaran orang-orang di sekitarnya, tetapi yang menjadi fokus dia adalah Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana Paulus mengkhotbahkan, memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, dia mengandalkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun Paulus untuk memberitakan
Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Dan Paulus meyakini kalau Roh Kudus yang sudah berkuasa di dalam pemberitaan dia, tentu pemberitaan itu tidak akan sia-sia. Firman yang dikotbahkan Paulus itu karena dia mengandalkan kuasa Roh Kudus, pastilah akan menghasilkan buah. Oleh karena itu bagi Paulus bukan soal metode berkhotbahnya yang lebih penting, tetapi yang lebih penting bagi Paulus adalah jika ia memberitakan, mengkhotbahkan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus itu dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus tetap berpegang teguh pada penguasaan Roh Kudus, bukan pada kaidah-kaidah hikmat dunia ini? Dengan jelas tadi dikatakan oleh Paulus, tujuannya adalah seperti yang dikatakan di dalam ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Roh. Jadi iman tidak muncul dari hikmat dunia, tetapi iman itu muncul dari pekerjaan Roh Kudus. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itulah yang membuka hati dan pikiran kita untuk dapat menerima dan memahami firman Tuhan yang kita dengar, sehingga melalui firman yang kita dengar itu memunculkan atau melahirkan, menumbuhkan iman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi Paulus, bukan hanya pemberita Injil itu yang harus hidup di dalam kuasa Roh Kudus, tetapi yang mendengarkan Injil itu juga haruslah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya, supaya dia dapat memahami firman Tuhan, dan firman Tuhan yang didengarkan itu menumbuhkan iman di dalam hidupnya, sehingga dengan demikian iman seseorang itu tidak lagi bergantung kepada hikmat dunia, tetapi sungguh-sungguh bergantung kepada kuasa Roh Kudus atau kekuatan Allah. Jadi sangat jelas bagi Paulus tujuan mengapa dia tetap setia mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan Injilnya, supaya iman jemaat itu atau pendengarnya tidak dibangun atau bergantung kepada kekuatan hikmat dunia, tetapi kepada kekuatan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, bukan berarti kita dirubah oleh Roh Kudus itu menjadi manusia yang tidak memiliki kelemahan. Tetapi Roh Kudus itu membuat kita semakin sadar akan kelemahan kita. Dan ketika kita semakin sadar akan kelemahan kita, sehingga kita benar-benar bergantung kepada kekuatan Allah, dan di dalam kehidupan ini akhirnya kita bersaksi tentang kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam nas khotbah kita, Paulus yang sudah hidup di dalam kuasa Roh Kudus, dia benar-benar sadar akan kelemahannya dan dia mengakui kelemahannya itu. Dan bagi Paulus, dengan menyadari kelemahan itu, akhirnya dia bisa bersaksi tentang kuasa Allah di dalam hidupnya. Jadi Roh Kudus itu tidak mengubah kita menjadi manusia
yang super berhasil, tidak mengubah kita menjadi manusia yang sempurna. Tetapi Roh Kudus itu selalu menyadarkan kita akan kelemahan kita, dan Roh Kudus itu akhirnya menuntun kita supaya sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, dan karena Allah itulah yang berkuasa di dalam hidup kita. Jadi Paulus di dalam nats khotbah kita kepada jemaat di Korintus, dia tidak membela dirinya sebagai rasul yang sudah sempurna, baik secara fisik, baik secara ilmu pengetahuan, baik juga di dalam pelayanannya. Tetapi bagi Paulus, karena dia sudah sadar akan kelemahannya, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu jugalah yang kita lihat ketika Roh Kudus turun di Kisah Para Rasul 2. Roh Kudus itu tidak mengubah kehidupan para murid-murid Yesus itu menjadi manusia yang sempurna, karena mereka tetaplah orang-orang Galilea yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, karena mereka tetaplah manusia biasa yang dipakai dan dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan sebagai manusia biasa, tentu mereka memiliki kekuatan dan kelemahan. Tetapi dengan kelemahan dari murid-murid Yesus itu, akhirnya mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan bersaksi akan kuasa Allah di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu akan membuat hidup kita fokus kepada Allah di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam pekerjaan kita. Tidak fokus kepada kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita fokus kepada kelemahan-kelemahan kita, kita bisa menjadi putus asa dan merasa inferior dari orang lain. Dan sebaliknya, jika di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup kita, kita selalu terfokus kepada kelebihan-kelebihan kita, kita bisa jadi menyombongkan diri. Oleh karena itu, Paulus yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, dia tidak fokus kepada kekuatannya, dia tidak fokus pada kelemahan-kelemahannya, tetapi dia fokusnya hanya kepada Tuhan. Dan karena dia selalu terfokus kepada Tuhan, itu jugalah yang memberi kekuatan kepada Paulus, sehingga dia mampu melewati rintangan, tantangan, penderitaan, kesulitan yang muncul di dalam hidupnya ketika dia memberitakan Injil. Jadi dia selalu berfokus kepada Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Dia tidak berfokus kepada masalah-masalah yang muncul di dalam hidupnya. Dia tidak berfokus kepada penderitaan yang muncul di dalam hidupnya. Dia tidak fokus pada kelemahannya, tetapi dia sungguh-sungguh berfokus kepada Allah. Jadi itulah hidup yang dikuasai oleh Roh dan hidup yang tinggal di dalam kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah Allah. Oleh karena itu Roh Kudus itu memiliki kuasa untuk mengubah. Roh Kudus itu memiliki kuasa menghidupkan, karena Roh Kudus itu adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Karena hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu, kita selalu fokus kepada Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Karena hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu, kita sadar akan kelemahan kita, sehingga kita selalu bergantung kepada Allah. Karena hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu, kita tidak lagi bermegah atas diri kita sendiri, tetapi kita
bermegah di dalam Yesus Kristus. Dan melalui hidup dalam kuasa Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan di dalam hidup kita, berhasil tidaknya pekerjaan kita, pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, secara khusus dalam pemberitaan Injil. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan dan yang kami sembah, terpujilah Engkau ya Tuhan karena anugerah dan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah menebus kami dari dosa dan kematian, dan Engkau telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami, sehingga Roh Kudus itu memberi kami kekuatan untuk melakukan pekerjaan ini kami. Roh Kudus itu selalu melindungi dan menyertai kemanapun kami melangkah melakukan segala pekerjaan kami. Dan kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, sertai dan lindungilah mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Berilah damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, di hati kami masing-masing, di gereja-Mu dan di tengah-tengah dunia ini. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, karena kami adalah orang-orang yang penuh dosa di hadapan Tuhan melalui perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Yesus Kristus, ampunilah segala dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah mengucapkan puji syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan pemberian yang paling berharga bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus, dicurahkan bagi kita umat yang hina ini. Pemberiannya lebih berharga dari dunia ini dan seluruh isinya. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau karena seluruh kebesaran-Mu dan keagungan-Mu yang telah nyata bagi kami. Firman Tuhan hari ini mengharapkan supaya iman kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan mengandalkan pikiran manusia. Pada masa-masa penderitaan yang sedang kita alami saat ini, akibat pandemi COVID-19, sungguh kita tidak berguna mengandalkan kekuatan dunia ini. Dengan demikian, marilah kita yakin dan percaya akan kekuatan Tuhan yang hendak menolong kita. Terima
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada seluruh jemaat kami ucapkan selamat merayakan pesta turunnya Roh Kudus yang kedua. Semoga melalui ibadah ini iman kita semakin dikuatkan dan Roh Kudus melalui kuasanya semakin nyata dalam hidup kita. Horas.